Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanisa Salsabila dengan NPM C0C021046, kelas A D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Jadi, di video pertama saya ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai accounting in action. Atau dalam bahasa Indonesia, accounting in action ini berarti akuntansi dalam tindakan. Nah, jadi aktivitas utama dari akuntansi ini adalah mengidentifikasi, pencatatan, dan pelaporan. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada identifikasi. Identifikasi ini merupakan kegiatan yang menentukan sah atau tidaknya sebuah bukti transaksi. Nah, dan yang diidentifikasi ini adalah transaksi atau kejadian bisnis yang melibatkan transaksi keuangan, yang mempengaruhi proses keuangan. Nah, transaksi ini perlu dilakukan karena transaksi atau kejadian yang terjadi ada yang akan harus dicatat secara akuntansi dan ada juga yang tidak perlu dicatat secara akuntansi. Transaksi ini dibedakan menjadi transaksi keuangan dan non-keuangan. Dari namanya saja kita sudah mengetahui bahwa transaksi keuangan ini merupakan transaksi yang mempengaruhi posisi keuangan pada suatu perusahaan. Dan transaksi non-keuangan adalah kebalikan dari transaksi keuangan tadi. Berarti transaksi non-keuangan ini adalah transaksi yang tidak mempengaruhi posisi keuangan pada suatu perusahaan. Nah, transaksi identifikasi ini tadi termasuk kepada yang mempengaruhi posisi keuangan. Nah, lanjut ke aktivitas yang kedua dari akuntansi, yaitu pencatatan atau tahapan recording proses. Nah, dan recording proses ini juga dibagi lagi menjadi 3 tahapan. Nah, yang pertama ada mencatat transaksi berdasarkan bukti ke jurnal. Nah, untuk yang belum mengetahui apa arti jurnal, jurnal itu adalah catatan akuntansi yang pertama kali kita buat setelah terjadinya sebuah transaksi. Nah, lalu tahapan kedua dari recording proses yaitu memposting. Memposting ini berarti memindahkan informasi dari tahapan sebelum ini ke buku besar. Atau disebut dengan tahap pengklasifikasian. Jadi, semua yang mempengaruhi posisi keuangan, semua transaksi, semua kejadian transaksi apapun itu akan diposting ke buku besar. Nah, dan yang ketiga dari tahap recording yaitu pengikhtisaran atau tahapan yang berbentuk neraca saldo. Dan tahapan-tahapan ini tadi akan memiliki hasil, jelasnya akan memiliki hasil. Nah, dan hasil dari proses akuntansi ini tadi akan menghasilkan informasi yang disebut sebagai laporan keuangan. Nah, penggunaan laporan keuangan ini tadi, penggunanya itu dibagi menjadi 2, yaitu pengguna internal dan pengguna eksternal. Pengguna internal ini berarti personil atau orang yang ada di perusahaan tersebut yang menggunakan informasi laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Dan orang-orang yang menjadi pengguna internal ini seperti manajer keuangan, manajer pemasaran, dan manajer sumber daya manusia. Nah, sedangkan pengguna eksternal, pengguna-penggunanya itu seperti investor, kreditor, customer, nah, yang seperti itu menjadi pengguna eksternal. Lalu kita lanjutkan dengan pembahasan selanjutnya, yaitu standar-standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Yang pertama ada SAK berbasis IFRS. Nah, jadi SAK berbasis IFRS ini diperuntukkan untuk perusahaan yang terdaftar di Pusat Efek Indonesia.
Jadi yang terdaftar. Nah, yang kedua ada SAK-ETAP, yaitu diperuntukkan kepada perusahaan yang tidak terdaftar di Perusahaan Efek Indonesia. Yang ketiga ada SAK-EMKM, yang keempat ada Standar Akuntansi Syariah, dan yang ketiga ada PSAK 45. Nah, lalu dilanjutkan dengan asumsi-asumsi dasar akuntansi. Nah, asumsi dasar akuntansi ini ada 5. Yang pertama, yaitu akuntansi entitas ekonomi. Yang kedua, ada asumsi going concern. Yang ketiga, ada asumsi unit moneter. Yang keempat, ada asumsi periodicity. Dan yang kelima, ada asumsi akrual. Nah, prinsip-prinsip dasar akuntansi sendiri, ada yang pertama, ada prinsip pengakuan pendapatan. Jadi maksudnya pendapatan itu akan diakui ketika jasa sudah diberikan tanpa mempertimbangkan atau melihat kas diterima atau belumnya kas tadi. Jadi mau kas itu sudah diterima atau belum, intinya pendapatan itu sudah diakui. Nah, karena jasanya sudah diberikan. Lalu prinsip pengakuan beban, yaitu beban sudah diakui ketika manfaat sudah diperoleh. Yang ketiga, prinsip pengukuran. Yang keempat ada prinsip perbandingan. Dan yang kelima ada prinsip pengakuan secara penuh. Atau prinsip pengakuan secara penuh ini berarti prinsip yang menjanjikan informasi yang lengkap dalam laporan keuangan. Nah, jadi mungkin cukup ini saja yang bisa saya jelaskan sedikit mengenai materi accounting in action atau akuntansi dalam tindakan. Semoga ini dapat membantu dalam proses belajar kita semua. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye.